Perkenalkan, nama saya Gata Kristina Simamora, saya dari kelas 12 IPA 2, SMA Budi Murni 1 Medan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu terhadap kami, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami Tuhan Yesus akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur. Amin. Injil Tuhan pada hari ini tertulis dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Nah, Injil Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 ini mengajarkan kita mengenai hal berpuasa dalam Prapaskah ini. Hal berpuasa ini maksudnya di dalam berpuasa ini kita nggak boleh melakukan hal kejahatan. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti yang tertulis dalam ayat 16, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Maksudnya kalau kita berpuasa itu jangan seperti orang munafik ya. Misalnya kayak memamerkan, membilang-bilangkan kepada orang bahwa aku sedang berpuasa supaya dianggap baik. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Jadi seperti yang tertulis dalam ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Biarkan Tuhan yang melihat apa yang sedang kamu lakukan, apa puasa yang sedang kamu lakukan. Biarkan Tuhan yang melihat. Nggak usah memamer-mamerkan, nggak usah seperti orang-orang munafik yang memamer-mamerkan apa yang sedang dia lakukan di dalam hal berpuasanya itu. Oke. Nah, di dalam Prapaskah ini juga Tuhan mengajarkan kita mengenai berdoa, di dalam berdoa. Nah, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8, saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 18 ini kita diajarkan sampai Matius 6 ayat 5 sampai 8 ini Tuhan mengajarkan kita mengenai hal berdoa. Nah, di dalam hal berdoa itu sama seperti hal berpuasa, janganlah seperti orang munafik. Nah, seperti yang ada pada ayat 5, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan dua-duanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Kita nggak mesti kayak berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang banyak, supaya dilihat orang-orang sekitar kita berdoa, kita memuji Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Tetapi Tuhan menyukai kita yang berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan seikhlasnya, berdoa dengan betul-betul meminta permohonan kepada Tuhan. Gitu. Nah, selain itu juga Tuhan tidak suka jika kamu berdoa dengan bertele-tele gitu. Tuhan nggak suka kamu bertele-tele dalam menyampaikan doa, karena orang-orang yang bertele-tele dalam berdoa itu biasanya orang yang menyangka bahwa doa-doanya itu akan dikabulkan. Nah, belum tentu. Tuhan tidak akan melihat doa-doa orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mengimani apa yang didoakannya. Tuhan tidak suka seperti itu. Jadi Tuhan juga udah tahu apa yang belum kamu ucapkan, tapi Tuhan udah tahu terlebih dahulu gitu. Karena Tuhan sudah tahu isi hati kita gitu. Nah, di dalam Prapaskah ini juga Tuhan mengajarkan kita mengenai sedekah, memberi sedekah, seperti yang tertulis dalam
Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di dalam hal bersedekah ini juga kita diajarkan jangan seperti orang munafik, seperti orang-orang yang memberi sedekah kepada orang-orang miskin, memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, tetapi orang ini sambil memfoto atau sambil langsung dipost ke postingan ke medsos gitu. Tuhan tidak suka yang seperti itu, karena menurut Tuhan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak ikhlas memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ada di jalanan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita nggak mesti memamer-pamerkan apa yang sedang kita sedekahkan kepada orang. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk berilah sedekahmu dengan penuh hati, dengan ikhlas, supaya Tuhan juga membalasnya kepadamu. Nah, di dalam Prapaskah ini juga Tuhan mengajarkan kita mengenai hal mengampuni, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni sesama, saling menolong sesama, saling memaafkan sesama, karena Tuhan juga memaafkan kita, mengampuni kesalahan yang kita perbuat dengan Dia rela berkorban di kayu salib demi mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita juga sebagai umat manusia harus seperti Tuhan Yesus, yang mau mengampuni, yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita gitu. Nah, di dalam Prapaskah ini juga harus ada yang namanya pertobatan, seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat 2. Saya buka Matius 3 ayat 2 yang tertulis, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di dalam Prapaskah ini Tuhan mengajarkan kita untuk mari bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat gitu. Jadi kita harus membuang segala dosa-dosa yang kita perbuat, membuang segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi Tuhan mengajak kita untuk bertobat, karena Aku akan datang kedua kalinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi marilah bertobat, marilah rajin berdoa, dan marilah melakukan hal-hal yang baik untuk memuji nama Tuhan. Kemudian di dalam Prapaskah ini juga Tuhan mengajarkan kita mengenai amal kasih, seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Kita buka Yohanes 15 ayat 12. Saya bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Nah, di dalam ayat ini sangatlah bagus, karena menurut saya di sini Tuhan memberitahukan kepada kita untuk saling mengasihi sesama, saling memaafkan sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita juga harus seperti Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga dengan kita harus mengasihi sesama kita dengan penuh kasih, tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Mari kita sama-sama mengasihi sesama kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau berikan kepada kami, buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami, dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, memberikan mereka kesehatan dan panjang umur dan murah rezeki. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang kami sayang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami
kami ini yang sedang dilanda penyakit COVID-19. Kiranya Engkau menghapuskan segala penyakit COVID-19 ini dari negara kami ini, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ini adalah orang yang banyak dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami supaya kami bisa menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur. Amin.